Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa awal belajar dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Idris. Ya, silahkan maju ke depan, pimpin doanya. Baik, terima kasih. Mari kita semuanya berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapat keberkahan. Mari bersama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma wa fahmi. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya, mari kita berdiri. Silakan duduk kembali. Anak, setelah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak harapkan selalu kita semangat di dalam menuntut ilmu, kemudian menumbuhkan rasa bangga kita terhadap negara dan tanah air kita. Kemudian Bapak mau cek bagaimana peserta didik hari ini, apakah ada yang tidak bisa hadir atau lengkap semuanya? Lengkap, Pak. Lengkap, Pak. Lengkap ya semuanya ya? Alhamdulillah lengkap. Lengkap, Pak. Ya. Kemudian mari lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini akan Bapak sampaikan kepada kalian. Jadi dengan mengamati materi yang disajikan, kemudian nanti ada contoh soal yang Bapak berikan, kemudian dengan nantinya kalian berdiskusi, serta kalian mengerjakan soal-soal latihan, maka kita semua dapat nanti melakukan pembagian antara pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kemudian nantinya kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat, serta pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, sebelum kita ke pokok pelajaran kita, Bapak mau tanya dulu, bagaimana pelajaran yang Bapak sampaikan minggu kemarin itu mengenai perkalian pecahan. Bapak pengen dengar apakah anak-anak masih ingat pelajaran
kemarin tentang perkalian pecahan? Bagaimana? Masih Masih Bapak ingat, Guru. Pak. Masih ingat? Masih Ingat ingat. sedikit Pak, ada juga yang lupa. Mudah-mudahan Nah, bisa ingat lagi. Jadi, perkalian pecahan, Bapak ulang sedikit ya. Perkalian pecahan itu adalah mengalihkan dua pecahan. Nah, dengan cara apa? Ayo, Nanda Mega. Dengan cara apa mengalihkannya? Seperti apa? Penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang, Pak. Bagaimana yang lain? Bagaimana anak-anak yang lain? Apakah jawaban dari teman kalian Mega tadi sudah benar? Benar Bapak Guru. Alhamdulillah, berarti anak-anak semua sudah mengingat dengan baik ini, sudah memahami dan mengingat dengan baik apa yang Bapak ajarkan minggu kemarin mengenai materi perkalian pecahan. Nah, kemudian coba lihat, ini adalah aktivitas kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk mengamati gambar ini. Nah, bagaimana Ananda Bentar, Pak. Muhtar? Ini yang diamati gambarnya atau bacaannya juga, Pak. Karena kalau saya lihat Amati gambarnya, lihat gambarnya, kemudian baca keterangan yang ada di bawah itu, captionnya, anak-anak. Baik, Pak. Nah, bagaimana tadi Ananda Muhtar? Ya, Alhamdulillah. Sebagai usaha masyarakat, sehingga dengan belajar kita dapat menghitung berapa keuntungan kita dan berapa kerugian yang didapatkan oleh pedagang. Seperti itu Bapak Guru. Nah, ya Alhamdulillah itu sudah jawaban yang bagus. Jadi kegiatan di sana itu berkaitan dengan pembagian pecahan yang akan kita bahas nanti. Apabila kalian semua itu nanti memahami tentang konsep pembagian pecahan ini, maka diharapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita akan jauh lebih mudah dalam kegiatan-kegiatan ini, terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep pecahan. Nah, kita lanjut ke materi inti ya. Bagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak minta untuk lebih mudah dalam pelajaran kita, agar anak-anak semua berkumpul dalam kelompok yang Bapak bagi. Nah, Bapak akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, yang pertama kelompok 1, Mega Purnamasari dengan teman-temannya satu baris, kemudian Ananda Muhtar, kemudian Ananda Idris. Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru Bapak akan jelaskan ini sebentar, nanti kalian langsung berdiskusi dan mengerjakan soal latihan. Bagaimana, apakah sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, silahkan perhatikan slide yang Bapak tayangkan ini. Biasa caranya cukup sederhana, yaitu dengan membalik pembilang dan penyebut dari salah satu bilangan pecahan tersebut, kemudian kedua bilangan pecahan tersebut dikalikan.
Jadi konsepnya seperti ini, anak-anak. Jelas suara Bapak, apakah jelas? Nah, jadi seperti ini. Kemudian contohnya 8/3 dibagi 4/7. Sama dengan, jadi 8/3-nya itu tetap nanti dikali dengan 4/7-nya. Jadi bilangan pecahan yang kedua ini 4/7-nya itu dibalik jadi 7/4. Nah, setelah dibalik, tanda bagi seperti cara seperti ini, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Jadi tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Jadi salah satu bilangan ini akan dibalik. Setelah itu, maka langsung kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 8 dikali 7 sama dengan 56. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka didapatkan hasil dari pembagian tersebut adalah 56 dibagi 56/12. Nah, dari konsep dan satu contoh yang Bapak berikan, apakah ada pertanyaan anak-anak? Bagaimana? Tidak, Pak. Kelompok Muhammad Kalau Idris bagaimana? sederhana begini, kayaknya saya paham deh, Pak. Ya, apakah sudah paham? Ini kan sebenarnya konsepnya sama dengan perkalian, tetapi karena ini pembagian maka tinggal dibalik aja. Semua sudah paham ya? Tinggi, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak lanjut ke satu konsep lagi. Baru kemudian nanti kita akan berdiskusi dan latihan soal. Nah, kemudian yang kedua itu membagi pecahan dengan bilangan bulat. Untuk membagi pecahan dengan bilangan bulat, yang harus Anda lakukan adalah mengubah bilangan bulat menjadi pecahan. Kemudian menemukan kebalikan dari pecahan itu dan mengalikan hasilnya. Caranya, langkahnya sedikit berbeda aja, yaitu mengubah sama dengan yang sebelumnya tadi, tetapi bilangan dari bilangan bulat itu kita ubah menjadi bentuk pecahan. Nah, begini ya, contohnya anak-anak, supaya lebih jelas. Misal, 2/3 dibagi 4. 2/3 itu adalah pecahan, sedangkan 4 itu adalah bilangan bulat. Nah, lalu begini, yang bilangan bulat angka 4 ini itu diubah menjadi 4/1. Maka bentuknya itu sudah berubah menjadi pecahan. Langkah berikutnya, tanda bagi diubah menjadi tanda kali, kemudian 4/1 kita balik menjadi 1/4. Langsung kita kalikan saja. Bilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Lalu didapatkan 2 kali 1 sama dengan berapa? Ananda Muhtar, 2 kali 1 berapa? 2, Bapak Guru. Bagus. Kemudian yang di bawah, penyebutnya 3 dikali 4? 12. 12. Wah, pinter semua ini. Berarti yang dibalik, Bapak Guru. Yang dibalik berarti yang bilangan berikutnya, Bapak Guru ya. Ya, yang di sebelah kanan, baginya itu yang dibalik. Ya, bagaimana? Dari 3 kelompok ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Paham. Paham, Pak. Insya Allah. Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, 2 contoh tadi, maka kita langsung saja sebelum mengerjakan soal latihan, maka anak-anak silahkan buka buku paket kalian itu pada halaman 24. Silahkan buka buku paket
pada halaman 24. Nah, kalau ada hal yang kurang jelas dari sana, di sana kan ada satu contoh soal lagi. Nah, silakan diskusikan. Kemudian apabila ada yang belum paham, Bapak berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Ayo silakan, Bapak beri waktu 10 menit. Ya, ini sudah 10 menit, anak-anak. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang konsep pembagian pecahan serta contohnya tadi? Bagaimana Tidak, ini? Pak. Sudah paham? Oke, sudah paham, Pak. Kalau sudah bisa dipahami, bagaimana kelompok yang lain? Sudah Bapak Guru. Insya Allah udah paham Pak Guru. Nah, berarti kita langsung ke kuis. Kuis, silahkan dilihat ya. Jadi ini kan ada soal. Soal, ada berapa ini jumlah soalnya ini? Anda Muhtar ada berapa? Ada 8 Bapak Guru. Nah, jadi 8. Kan setiap kelompok itu ada 4. Ada 4 orang. Silahkan kerjakan tugas ini secara berkelompok. Kemudian pilihan jawaban itu kan ada di bawah sana pilihannya dengan huruf abjadnya itu. Nah, setelah nanti sudah menemukan jawabannya, maka yang ditulis di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah huruf abjadnya. Apabila jawaban kelompok kalian benar, maka itu akan membentuk satu kata, akan membentuk sebuah kata nanti. Nah, Bapak akan persilahkan kalian mengerjakan ini selama 20 menit. Silahkan kalian berdiskusi, nanti kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam langkah-langkah pengerjaannya, dalam penyelesaiannya, maka bisa nanti Bapak bantu. Bapak dan akan berkeliling ke kelompok-kelompok kalian. Bapak akan bimbing kalian juga. Ya, silakan. Bapak beri waktu 20 menit. Ini bagaimana kelompok dari Ananda Idris? Apakah sudah berhasil menemukan kata tersebut? Suaranya Pak, buka Pak. Masih mencari nih Pak, sedikit lagi. Ya, waktu kita tinggal 5 menit ya. Ya. Kelompok dari Mega gimana? Sudah, Pak. Kami sudah selesai, Pak. Ya, simpan dulu ya jawabannya. Simpan, nanti keluarkan ketika kita presentasi nanti. Ayo, kalau kelompoknya Muhtar gimana? Ya, sudah Bapak Guru. Sudah selesai? Ya, Bapak Guru. Alhamdulillah, berarti kita tunggu kelompok dari Muhammad Idris lagi ya. Alhamdulillah sudah juga Pak. Duluan saya daripada Muhtar. Wah, mantap kalau gini. Waktu tepat 20 menit semua sudah selesai. Baiklah, saya akan langsung saja kelompok dari Ananda Mega mungkin bisa menjawab nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu, Pak, jawabannya 5/1. Ya. Nomor 2 itu jawabannya 20/7. Terus nomor 3 itu jawabannya 21/5, Pak. Ya. Berarti hurufnya apa saja? Nomor 1 hurufnya I, abjadnya Pak. I. I. Nomor 2 N, Pak, N. Nomor 3 O. O, ya. Kemudian kelompok dari
Muhammad Idris, 456. Gampang itu Pak. Ini kalau nomor 4, jawaban saya itu 15/4, yaitu free. Kemudian nomor 5-nya 35/27, yaitu A. Kemudian nomor 6-nya T, 20/14. Itu Pak jawaban saya. Nah, kemudian untuk nomor 7 dan 8, saya mintakan kepada kelompok Ananda Muhtar untuk melanjutkan katanya saja langsung. Jadi apa kata yang dibentuk oleh 8 kolom tadi. Silakan Ananda Muhtar mewakili teman-teman kelompok yang lain. Intonasi Bapak Guru. Inovatif. Ya. Nah, bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang lain? Kelompok yang lain, apakah jawabannya sama dengan kelompok Muhtar tadi? Sama Pak. Tadi Muhtar bilang inovasi, yang benar inovatif Pak. Inovatif, mungkin keseleo lidah aja. Maklumilah kawannya. Nah, dari hasil diskusi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Berbicara mengenai inovatif, jadi itu adalah salah satu hal yang perlu kita kembangkan. Jadi apa-apa yang kita miliki, bakat kita, minat kita, itu perlu kita kembangkan dan selalu kita lakukan secara sungguh-sungguh. Nanti kalian yang suka olahraga, yang suka melukis, itu jangan berhenti di satu titik aja, tetapi lanjutkan kreativitas kalian, lanjutkan inovasi kalian, sehingga kalian akan selalu berkembang di dalam kehidupan ini. Nah, setelah selesai kita mengerjakan tugas kelompok, maka silahkan hasil jawaban kalian masing-masing tadi kumpul ke meja Bapak. Silahkan. Nanti akan Bapak beri nilai. Nah ya, alhamdulillah jawaban kalian sudah Bapak terima semuanya. Nanti akan Bapak beri nilai. Kemudian silahkan kembali ke kelompoknya, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kemudian kita beri kesimpulan. Kita akan simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi apa saja yang dapat tadi? Ada 2 konsep kan yang Bapak jelaskan, kemudian yang kalian baca serta kalian diskusikan tadi, yaitu tentang apa tadi? Dua macam tadi. Ada yang ingin menguraikan di sini? Silakan. Kan ada 2. Yang pertama tadi pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Yang kedua, apa tadi? Ananda Idris. Dengan bilangan biasa ya, kalau nggak salah. Ya. Pembagian kemudian bilangan biasa. Ya, Ananda Muhtar gimana? Bisa menambahkan? Pembagian Bapak Guru, bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa Bapak Guru. Nah, bagus. Jadi kan semuanya artinya sudah menangkap. Kemudian caranya gimana tadi? Gimana tadi Ananda Muhtar, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa? Nah, yang Bapak Guru lupa tadi, kalau pembagian pecahan biasa yang pertama tidak dirubah Bapak Guru, tidak dipindahkan. Kalau yang keduanya baru dibalik Bapak Guru. Nah ya, jadi begini ya, sebenarnya pembagian pecahan biasa dengan pecahan dengan bilangan bulat itu nanti sama-sama pada akhirnya kan sama-sama dibalik juga dan dijadikan perkalian. Namun perbedaannya, Bapak ulang sekali lagi, perbedaannya itu adalah kalau pecahan biasa dengan bilangan bulat itu kita ubah dulu bentuk bilangan bulatnya dengan bentuk
pecahan. Seperti itu. Kira-kira paham? Sudah kan? Sudah, Bapak Semuanya? Guru. Ya. Nah, dari pelajaran ini semoga bisa dipahami. Kemudian Bapak beri satu tugas lagi, tugas praktek ini. Silahkan buka di LKPD kalian masing-masing. Tugas praktek itu kan ada tugasnya menyediakan tali. Jadi talinya nanti Bapak belikan, tali sepanjang 5 meter. Kemudian tali tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran yang sama panjang. Setiap potongan panjang tali adalah 1/5 meter. Berapa banyak jumlah potongan tali tersebut? Nah, nanti kita akan ukur nanti talinya sepanjang setiap kelompok nanti akan mendapatkan tali sepanjang 5 meter dari Bapak. Kemudian nanti kalian silahkan ukur potongan talinya. Yang panjangnya itu setiap satu potongnya adalah 1/5 meter. Nah, setelah itu, setelah dipotong, nanti hitung berapa jumlah potongan tali tersebut. Kumpulkan nanti tugasnya minggu depan. Kemudian setelah dikumpulkan kita akan bahas bagaimana hasil dari kelompok masing-masing. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kemudian untuk mengakhiri pelajaran kita, saya mintakan kepada Ananda Muhtar untuk memimpin doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.